Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang unit coding dan indexing yang biasanya ada di dalam satu unit reka medis. Kita nanti akan bahas sebetulnya apa saja sih fungsi dari unit coding dan indexing ini ya. Nah, sebelum kita mulai ke pekerjaannya ya atau tugas pokok dan fungsinya, kita akan bahas dulu sebetulnya proses coding itu sendiri adalah apa. Jadi, coding klinis itu adalah bagian dari manajemen informasi kesehatan dan reka medis ya, di mana proses coding itu adalah pemberian penetapan kode dengan menggunakan huruf atau angka ataupun kombinasi huruf dalam angka yang mewakili komponen data. Di mana kegiatan coding ini dilakukan biasanya setelah dilakukannya perakitan atau assembling, atau juga kalau teman-teman mungkin lebih spesifiknya itu adalah proses analisis kelengkapan reka medis, yaitu meliputi analisis kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, kemudian kegiatan coding ini tadi mentransformasikan atau merubah dari bahasa diagnosis ya, di mana bahasa tersebut seringkali tidak seragam digunakan oleh teman-teman medis yang menetapkan diagnosis tersebut, dirubah menjadi kode. Nah, kode ini sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia menggunakan ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9-CM untuk tindakan atau prosedur medis. Nah, selanjutnya kegiatan setelah dilakukannya coding klinis tadi itu kemudian dilakukanlah proses klasifikasi atau pengkelompokan atau biasa disebut juga dengan proses indexing ya atau proses indeks, di mana indeks itu sendiri pasti fungsinya adalah untuk memudahkan ketika proses penyajian informasi, sehingga pada saat nanti manajemen akan merencanakan, kemudian juga akan menetapkan program-program apa saja yang akan dilaksanakan di satu fasilitas pelayanan kesehatan, itu basic data dan informasinya itu adalah dari indeks tadi. Jadi hasil dari pengumpulan coding klinis masing-masing personal health record atau dokumen reka medis. Jadi kalau kita bicara coding itu adalah hasil dari proses transformasi masing-masing individual pasien ya, kemudian dirubah, dikelompokkan, diklasifikasikan dalam bentuk indeks di mana itu datanya sudah menjadi data kumpulan atau data agregat, kita sebutnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah coding klinis atau coding medis, merupakan suatu kegiatan tadi mentransformasikan diagnosis penyakit, prosedur medis, dan masalah kesehatan lainnya dari kata-kata menjadi suatu bentuk kode, baik itu numerik maupun alfanumerik. Yang tentunya saja itu adalah memudahkan proses penyimpanan retrieval ya. Retrieval itu pengambilan kembali dan analisis data. Nah, di sini saya juga coba tambahkan terkait dengan beberapa peraturan juga yang menyinggung proses coding tadi gitu. Salah satunya adalah Permenkes nomor 26 tahun 2021 tentang indensi bijis. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya dari peraturannya. Di mana di Indonesia digunakannya itu adalah ICD-10 versi tahun 2010, dan untuk yang diagnosis ya, dan untuk yang tindakan atau prosedur itu ada di ICD-9-CM versi tahun 2010. Nah, kemudian setelah kita tadi coba simak juga definisinya, kita jadi dapat memahami bahwa ternyata coding itu sangat penting dalam sistem pembiayaan kesehatan. Di mana sistem pembiayaan kesehatan yang kita gunakan itu adalah menggunakan prospektif ya, di mana proses penentuannya itu berdasarkan dari biaya yang dibayarkan ke FKRTL. Nah, aturan dan pedoman coding yang digunakan dalam INASIBIS adalah aturan coding morbiditas. Jadi teman-teman nanti bisa akan cek lagi bagaimana aplikasinya di Indonesia. Kemudian saya coba tambahkan lagi di sini, apabila terdapat hal-hal yang penting lain yang harus dicek oleh teman-teman coder ketika proses penentuan coding tadi, itu dapat dilihat dalam berkas rekam medis. Nah, untuk peraturan yang terbaru terkait dengan penerapan dari rekam medis elektronik itu sendiri kan sudah ada ya Permenkes nomor 25 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik, maka nanti juga untuk proses codingnya seorang coder akan menganalisis berdasarkan informasi yang ada di dalam tampilan layar rekam medis elektronik. Di sini saya hanya tambahkannya versi manual ya. Kemudian ketepatan coding diagnosis dan tindakan sangat berpengaruh terhadap hasil grouper dalam aplikasi INASIBIS.